Baik, kita mulai atau kita lanjutkan dengan halaman 94. Tadi di awal kita sudah mencoba menggambarkan apa topik yang diceritakan, dibahas ya. Nah, pada bagian halaman 94 kita akan membahas subunit pertama 6.1, yaitu tentang bagaimana para ahli biologi menggunakan mikroskop dan eh, biokimia untuk mengkaji tentang sel ya. Terutama bagaimana para ahli biologi sel melakukan investigasi kegiatan dalam sebuah sel ya. Karena sel ini sangat kecil untuk dilihat dengan mata telanjang. Nah, sebelum itu kita akan mencoba mempelajari dulu tentang mikroskop ya. Nah, mikroskop sendiri ini sudah lama dikembangkan oleh para ahli sejak tahun 1590 ya. Sekitar abad 16. Nah, bagian sel pertama kali ditemukan adalah dinding sel oleh Robert Hooke yang mencoba mengamati sayatan gabus dengan menggunakan mikroskop yang dia kembangkan di tahun 1665, dan dia melihat adanya ruang-ruang kecil yang dibatasi oleh dinding. Nah, konsep pertama tentang sel ya seperti yang dilihat oleh Robert Hooke, yaitu berupa ruang-ruang kecil ya. Selanjutnya Anthony van Leeuwenhoek di sini beberapa tahun kemudian dia mencoba mengamati kehidupan di dalam setetes air, dan dia melihat ada benda-benda yang bergerak. Nah, mikroskop sendiri pertama kali digunakan oleh para ahli saintis Renaissance, sama dengan ini seperti mikroskop yang digunakan di laboratorium ada, tapi lebih sederhana ya. Dan mikroskop ini masuk ke dalam kategori mikroskop cahaya ya. Nah, mikroskop cahaya ini menggunakan cahaya tampak untuk memperjelas gambar ya, dengan cara melewatkan cahaya itu ke spesimen yang disimpan di bawah mikroskop, kemudian melewati sebuah lensa. Nah, lensa itu akan merefraksikan cahaya dengan beberapa cara sehingga akan memunculkan gambar spesimen yang sudah diperbesar di sini ya, dan diproyeksikan ke dalam mata kita atau ke dalam kamera kalau saat ini ya. Ada 3 hal penting yang harus diperhatikan tentang mikroskop ini, baik pada mikroskop cahaya ataupun mikroskop elektron ya. Yang pertama adalah mengenai magnification atau kebesaran, kedua resolusi, dan ketiga adalah kontras. Apa itu magnification? Ini adalah sebagai sebuah rasio atau perbandingan antara ukuran gambar objek pada mikroskop dengan ukuran yang sebenarnya ya. Nah, mikroskop cahaya ini mampu melakukan pembesaran kurang lebih 1000 sampai 1500 kali. Karena saya pernah lihat di lapangan itu sekolah-sekolah ada yang mikroskopnya memiliki lensa okuler sampai 15 kali ya. Kalau kita gunakan yang 10 okulernya, maka akan dapat pembesaran 1500 kali. Nah, kalau sedangkan resolusi di sini adalah ukuran kejelasan dari gambar ya. Ini biasanya batas minimal yang bisa membedakan dua titik jadi terpisah. Sebagai gambaran misalkan kalau kita melihat bintang di langit itu, kita malam hari kita lihat satu bintang. Tapi ketika kita mencoba menggunakan teleskop, kita lihat lagi ke bintang tersebut, ternyata bintang itu bukan hanya satu bintang, mungkin tidak bisa jadi 2, 3, atau merupakan gugusan. Nah, ini disinilah disebut dengan resolusi. Jadi teleskop itu mampu meningkatkan resolusi. Yang kalau kita tanpa menggunakan teleskop hanya terlihat satu bintang, tapi ketika kita menggunakan teleskop, ternyata ada beberapa bintang. Inilah yang harus kita pahami dalam mikroskop pun demikian. Kemampuan membedakan gambar gitu ya, terutama dalam jarak yang minimal gitu ya. Yang ketiga adalah tentang kontras ya. Ini perbedaan kecerahan antara terang dan gelap pada daerah gambar ya. Metode untuk meningkatkan kontras ini meliputi staining. Staining itu
pewarnaan atau memberikan label pada komponen sel yang ada pada dalam spesimen ya. Gambar 6.3 ini menunjukkan berbagai jenis tipe mikroskopi. Gambarnya berbeda karena dengan menggunakan teknik yang berbeda, mulai dari yang paling sederhana sampai yang paling canggih lah pada penggunaan mikroskop cahaya. Nah, sampai saat ini resolusi merupakan hambatan yang dihadapi oleh para ahli biologi dalam mempelajari bagian-bagian organel sel dan membran, yang struktur membran dalam ya, dalam sel-sel eukariotik. Jadi untuk melihat struktur ini diperlukan detail atau pengembangan alat baru ya. Makanya di tahun 1950 ditemukan mikroskop elektron yang sudah digunakan dalam pengamatan sel oleh para ahli biologi. Oke, berbeda dengan mikroskop cahaya yang menggunakan cahaya sebagai untuk memfokuskan gambar. Mikroskop elektron ini memfokuskannya dengan adanya berkas elektron melalui spesimen atau permukaan spesimen ya. Kemudian resolusinya itu dihubungkan dengan panjang gelombang dari cahaya ya, atau elektron pada mikroskop yang digunakan untuk memberikan gambar ya. Dan berkas elektron ini memiliki panjang gelombang yang lebih pendek daripada cahaya tampak ya. Mikroskop elektron modern secara teoretis mampu memberikan resolusi sampai 0,002 nanometer. Meskipun secara prakteknya ini susah juga untuk memberikan resolusi dengan ukuran 2 nanometer ya. Oke. Nah, nanti kita akan bahas mengenai dua tipe mikroskop elektron, yaitu scanning elektron mikroskop dan transmission elektron mikroskop. Sebelum itu kita akan mencoba melihat bagaimana perbandingan ukuran dari sel terhadap objek-objek yang ada di sekitar kita gitu ya. Ini di sini adalah gambarnya seperti ini. Jadi kebanyakan sel itu ukurannya ada di antara 1 sampai 100 mikrometer ya diameternya itu. Nanti di sini ini adalah daerah yang kuning ini. Dan komponen-komponennya lebih kecil tentunya. Sama halnya dengan virus. Jadi beberapa organel mendekati ukuran ya virus atau bakteri ya. Kita bisa melihat di sini skala di sebelah kiri ini adalah sifatnya logaritmik, mulai dari 0,1 nanometer, 1 ini per kali lipat 10 ya ininya. Dan di sini bisa melihat dari yang paling besar di ukuran meter dibandingkan dengan manusia sampai yang kecil di sini atom ya. Oke, jadi kalau kita perhatikan sel ini ada di sekitar ini, rentang ini 1 sampai 100 mikrometer, sehingga kita baru mampu melihat sel ini kalau kita menggunakan mikroskop cahaya atau mikroskop elektron. Mata itu susah untuk mengamatinya karena kemampuan mata hanya sampai ke ya mili lah yang paling maksimal itu. Di bawah mili kayaknya susah sekali kalau dibagi-bagi. Nah, sementara mikroskop cahaya sendiri ini mampu mengamati mulai dari ya sampai ke mili, di atas mili ya, sampai ke di bawah 1 mikrometer. Bahkan dengan teknik mikroskopi tertentu, yaitu super resolution mikroskopi, ini mampu meningkatkan kemampuan resolusinya sampai ke tingkat nanometer ya, di atas 10 nanometer ya, mampu itu. Makanya dengan para ahli nanti kita lihat pada gambar 6.3 akan menunjukkan bagaimana hasil gambar ketika kemampuan atau penggunaan teknik-teknik mikroskopi tertentu mampu menghasilkan gambar yang berbeda dan lebih bisa menggambarkan detail dari sel itu sendiri. Kemudian di sini mikroskop elektron ini mampu melakukan pengamatan dari ya tentunya ini nanomikron, 100 mikron ini akan sangat jelas sekali sampai ke ukuran nanometer di sini. Ini hanya mungkin agak sulit kalau di sini sampai ke small molecule, tapi ada salah satu
temuan baru yaitu Microsoft Electron Cryo. Cryo Microsoft Electron itu mampu menggambarkan molekul enzim protein ya, protein. Dan itu bisa digambarkan secara 3 dimensi. Baik, ini halaman 90 berapa ini? Halaman 94. Nanti saya akan lanjutkan dengan halaman 95.